Halo anak-anak yang terkasih, salam jumpa dengan saya Frater Diakon Alexander Pambudi SCY dari Rumah Retret Girinugaraha, Palembang, Sumatera Selatan. Marilah sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami ingin mendengarkan sabda Putra-Mu. Terangilah hati dan budi kami, sehingga kami dapat mendengarkan dan merenungkan sabda Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kami dapat melaksanakannya. Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, orang tua, dan Anda sekalian dimanapun Anda berada, semoga ada dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh berkat. Amin. Anak-anak yang terkasih, hari ini liturgi gereja merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan pengarang Injil. Matius yang juga dikenal dengan Lewi adalah murid Yesus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Dia adalah pemungut cukai atau pengumpul pajak yang sering dicap sebagai koruptor oleh bangsa Israel karena memang bekerja untuk pemerintah penjajah, yaitu pemerintah Romawi. Nah, Frater mau cerita sedikit tentang kisah panggilan si pemungut cukai ini. Suatu saat ketika Matius masih asik menghitung uang hasil pajak, Yesus memanggilnya. Karena terpesona oleh pribadi Yesus, ia pun segera pergi dan meninggalkan semua, termasuk harta bendanya, keluarganya, semuanya. Lewi mengajak Yesus menghadiri farewell party atau pesta perpisahan yang diadakannya dengan rekan-rekan penarik pajak yang lainnya. Nah, anak-anak, ketika Yesus hadir dalam pesta yang diadakan oleh Matius si pemungut cukai, ada kaum Farisi. Mereka tidak terima Yesus datang ke partinya si Lewi itu. Yang memang dalam kitab suci kita tahu ada banyak orang-orang yang dianggap najis saat itu, orang-orang berdosa. Mereka lalu marah-marah kepada Yesus. Tetapi Yesus malah membantah mereka
dan mengatakan bahwa ia datang bukan mencari orang yang sehat atau orang yang merasa sehat. Artinya apa? Orang yang merasa tidak punya dosa, tetapi dia mencari orang yang sakit, orang yang berdosa. Lalu orang-orang tidak berkomentar lagi. Orang-orang itu kalah telak dengan Yesus. Nah, anak-anak, belajar dari firman Tuhan hari ini, Frater mengajak merenungkan paling tidak dua hal. Yang pertama, dari bacaan tadi sangat kelihatan dan kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh maha kasih, maha rahim. Dia tetap mengasihi anak-anaknya yang ternyata berdosa dan pernah berbuat salah. Tetapi kemudian jangan lupa bertobat. Nah, contohnya si Lewi tadi dalam bacaan Injil kita mendengarkannya. Meskipun dia itu seorang koruptor, tidak jujur, tapi kemudian dia bertobat, maka Yesus mengampuninya. Bahkan kemudian dia menjadi seorang pewarta yang handal. Salah satu buktinya adalah pewartaannya tertulis melalui Injil Matius yang kita nikmati sampai hari ini. Itu salah satunya. Nah, anak-anak juga pasti ingat dalam peristiwa salib ketika Yesus disalib. Ada dua penjahat. Lalu salah satu penjahat itu bertobat. Apa yang Yesus katakan? Yesus mengatakan, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lihat, anak-anak yang terkasih, betapa Yesus kita itu luar biasa. Dia begitu maha rahim, maha pengampun. Penjahat yang begitu berdosa ketika bertobat diampuni. Bahkan pada hari itu juga dia akan bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Anak-anak yang terkasih, inilah sumber kegembiraan kita sebagai murid-murid Kristus. Mengapa? Karena Kristus, karena Tuhan begitu mengasihi kita, manusia yang berdosa. Dan yang kedua, yang Frater ajak untuk anak-anak renungkan. Anak-anak tentu masih ingat tema bulan Kitab Suci pada tahun ini apa? Ayo, masih ingat tidak? Temanya adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Nah, melalui tema ini, anak-anak yang terkasih, sama seperti si Lewi dalam bacaan Injil, kita juga diajak untuk menjadi pewarta-pewarta yang handal di zaman now. Pewarta tentang apa? Seorang pewarta yang mewartakan kabar gembira bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita diajak untuk menjadi seorang pewarta kabar gembira. Bagaimana caranya? Itu pertanyaan pertama. Tetapi itu nanti. Yang pertama mestinya adalah, apakah kegembiraan itu sungguh kita alami? Kita mau mewartakan kabar gembira. Lah, kita sudah mengalami atau belum? Ada pepatah dalam bahasa Latin yang mengatakan, nemo dat quod non habet. Artinya, orang tidak bisa memberikan sesuatu ke orang lain yang tidak dimiliki. Kita mau mewartakan kabar gembira. Kalau kita tidak memiliki kegembiraan itu, kegembiraan sebagai murid-murid Kristus, apa yang mau kita wartakan? Nah, sekarang kita boleh bertanya, anak-anak yang terkasih, apakah kita gembira sebagai murid-murid Kristus? Kalau kita gembira, itulah yang kita wartakan. Frater, lalu bagaimana caranya? Gampang. Frater punya yang namanya 4S. Apa saja itu? S yang pertama, salam. S yang kedua, sapa. S yang ketiga, senyum. S yang keempat, sehat. Salam. Coba adik-adik, siapa yang suka
rajin memberi salam kalau bertemu dengan teman-teman, Bapak Ibu guru. Selamat pagi Bapak Ibu guru, selamat pagi Ayah, selamat pagi Ibu, salam. Lalu juga yang kedua, sapa, memberi sapaan yang hangat, yang ramah. Lalu yang ketiga, senyum. Ayo, kita adalah pribadi-pribadi yang sudah ditebus anak-anak. Jadi kita harus bergembira, kita harus banyak senyum. Jangan cemberut, marah-marah terus. Ya. Lalu yang keempat tadi apa? Sehat. Ya, kita harus sehat. Coba adik-adik di masa pandemi ini bagaimana? Selama kita beraktivitas di dalam rumah, apakah kita sudah menjaga kesehatan dengan baik? Sudah memakai masker dengan rajin? Sudah sering cuci tangan? Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, sabda Tuhan hari ini sungguh mengingatkan kita untuk menjadi pewarta-pewarta kabar gembira di tengah zaman. Apa kabar gembira itu? Yaitu bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita dan kita selalu diberi kekuatan untuk tetap berjuang untuk menjadi pewarta-pewarta yang handal dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di masa-masa pandemi ini. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku.